Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, sebaiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik ketua kelas, silakan memimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Nah, silakan duduk. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Masih semangat? Semangat. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Silakan Imut. Hiduplah Indonesia Raya. Coba perhatikan di sini. Setiap hari kita menjalani kehidupan dengan berbagai pilihan dan usaha. Tapi apakah kalian pernah berpikir bahwa kita seperti kematian itu? Mungkin kalian pernah merasa bingung atau cemas tentang masa depan, tentang keputusan yang harus diambil, atau tentang hal-hal yang terjadi begitu saja. Takdir apa? Dan takdir bagus. Hari ini kita akan mengeksplorasi dua jenis takdir ini dan bagaimana kita bisa menerima takdir yang sudah ditentukan, sambil tetap berusaha dan berdoa untuk hal-hal yang masih tergantung pada usaha kita. Melalui pemahaman ini, kita akan belajar untuk hidup lebih tenang, lebih berusaha dengan lebih bijaksana, dan lebih yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat menyebutkan macam-macam takdir dan dapat menjelaskan contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram. Oke. Nah, proses pembelajaran kita pada kali ini kita akan menggunakan metode proyek. Jadi kita akan mencari tahu apa itu takdir mubram, takdir mu'alaq itu dengan metode kalian melaksanakan satu kegiatan atau satu proyek yang berkaitan dengan materi ini. Aturkan tata caranya dalam melaksanakan proyek, yaitu pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian langkah yang kedua yaitu perencanaan proyek, seperti poster atau infografis tentang perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Serta kalian dapat menyebutkan contoh-contohnya. Tetapi kalian kerjakan menggunakan Canva. Nanti Pak Guru pandu cara menggunakannya. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan proyek. Kemudian yang kelima, pengujian hasil. Ini maksudnya kalian mempresentasikan hasil proyek kalian. Jadi satu orang saja. Proyek ini dikerjakan satu kala semua. Nanti satu yang terbaik baru itu yang akan Pak Guru tampilkan di depan. Dan satu orang akan menjelaskan proyek tersebut. Baik. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan mendasar. Dalam melaksanakan proyek ini, dalam membuat infografis tentang perbedaan antara takdir mubram dan takdir mu'alaq itu harus kita awali dulu dengan pertanyaan. Kita bisa buat apa yang kita mau buat itu. Nah, di sini dia. Yang pertama itu, apa saja macam-macam takdir yang ada dalam pandangan Islam dan bagaimana perbedaannya. Kemudian pertanyaan mendasar yang kedua yaitu, apa contoh takdir yang bersifat mubram dan mu'alaq dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya, dalam pelaksanaan proyek itu, kalian akan mendiskusikan, satu kelas ini akan mendiskusikan. Dan kalian akan mencari sumbernya melalui internet. Kan sudah ada Chromebook dengan HP kalian. Silakan digunakan, kemudian cari apa itu takdir mu'alaq, apa itu takdir mubram. Diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau sudah ketemu, silakan dibuat dalam infografis atau poster. Mana yang terbaik akan ditampilkan. Dan terakhir, mempresentasikan hasil proyek. Kemudian
Pak Guru akan sedikit tanya-tanya tentang proyek itu. Oke, sumbernya itu kalian cari dari manapun yang ada di internet yang berkaitan dengan materi. Dan siapkan dalam bentuk infografis atau poster. Oke, silakan dikerjakan. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mencari sumber berdasarkan pertanyaan tadi, pertanyaan mendasar tadi, kemudian buat infografisnya melalui Canva. Silakan gunakan Chromebook yang ada di atas meja. Jadi masing-masing silakan. Nanti dipilih satu yang terbaik, akan ditampilkan di depan dan satu orang akan mempresentasikan. Silakan dikerjakan. Coba. Ya, cari sumbernya yang ada di internet ya, bisa menggunakan ChatGPT, bisa pakai Gemini, bisa pakai Google di pencarian mesin pencarian Google. Silakan. Ini sudah sampai di mana ini? Silakan gunakan pencarian Google atau menggunakan ChatGPT atau Gemini. Apa perbedaan takdir mualaf dengan takdir? Kemudian contohnya seperti coba. Oke, bagus sekali. Lanjutkan. Pak Guru kasih ingat dalam diskusi ini, Pak Guru akan menilai siapa yang aktif dan siapa yang paling banyak mengerjakan tugas proyek ini. Punya nilai yang paling tinggi, yang aktif terutama. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Bagus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tahap presentasi. Silakan siswa yang sudah menyelesaikan kampanye, silakan linknya dikirim Pak Guru supaya Pak Guru bisa lihat dan Pak Guru bisa tampilkan di atas di papan tulis. Silakan. Oke, baik. Sekarang perhatikan yang ada di depan papan tulis ini. Ini adalah salah satu hasil karya kalian, salah satu hasil proyek kalian dalam proses pembelajaran dalam materi ini, yaitu tentang macam-macam takdir. Nah, jadi di sini kalau Pak Guru lihat ini ada dua perbedaan yang kalian temukan, yaitu antara takdir mualaf dan takdir mubram. Coba satu orang untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan. Siapa? Silakan. Oke, sebelumnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru. Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian perbedaan takdir mualaf dan mubram.
Jadi yang pertama, takdir mualaf itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa diubah, tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Sederhananya, seperti Allah memberikan peluang bagi kita untuk berusaha dan berikhtiar agar kita bisa membuat takdir itu menjadi kenyataan. Oke. Kedua, contohnya takdir mubram. Takdir mubram merupakan ketentuan Allah Subhanahu yang secara mutlak atau yang tidak dapat diubah. Contohnya kematian, jenis kelamin, dan kelahiran. Ya, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu. Alif tetap di tempat. Pak Nur mau tanya. Kalau di sini Alif paparkan bahwa takdir mu'alaf ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia, dan takdir mubram yaitu ketentuan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Nah, Pak Guru mau tanya, jika seandainya Pak Guru punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter atau dokter, maka Pak Guru harus sekolah. Itu Pak Guru masuk di takdir mubram atau takdir mu'alaf? Ya, sesuai penjelasan, takdir mu'alaf adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Jadi jika Pak Guru bercita-cita menjadi dokter atau dokter, jadi tentu saja itu tergantung pada usaha dan ikhtiar Pak Guru. Oke, bagus sekali. Kembali, tepuk tangan untuk kali. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari Alif tentang proyek kalian. Nah, tentunya dari hasil diskusi kalian tadi itu proyek itu yang sudah dipaparkan oleh Alif, Pak Guru rasa kalian sudah memahami bahwa memang ada dua macam takdir atau dua perbedaan, yaitu takdir mu'alaf dan takdir mubram. Sebelum Pak Guru lanjut ke materi berikutnya, ke tahapan berikutnya, Pak Guru akan merefleksikan sejauh mana pemahaman kalian terhadap takdir mu'alaf dan takdir mubram. Silakan kalian kerjakan LKPD yang Pak Guru bagi di grup, link yang akan Pak Guru bagi di grup. Silakan buka WA-nya di grup. Ada link yang Pak Guru bagi, silakan kerjakan LKPD-nya dalam bentuk link dan dikumpul di grup. Nanti Pak Guru periksa grupnya, seberapa banyak siswa yang Oke, selesai. Terima kasih atas partisipasi dalam refleksi kita di akhir pembelajaran kali ini. Baik, berikutnya Pak Guru akan masuk ke kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan yang kita bisa pelajari atau kita bisa ambil dari pembelajaran kali ini dan dari proyek-proyek yang telah kalian kerjakan tadi itu, yaitu yang pertama yaitu takdir mubram adalah takdir yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Seperti waktu kelahiran dan kematian seseorang, ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah sejak awal dan merupakan bagian dari rencananya yang tidak dapat diganggu-gugat oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu takdir apa? Takdir mu'alaf adalah takdir yang masih bergantung kepada usaha dan doa dan ikhtiar manusia, misalnya jodoh, rezeki, dan kesehatan adalah contoh takdir yang dapat dipengaruhi oleh usaha dan doa kita. Dengan kata lain, meskipun sudah ada takdir yang Allah tentukan, manusia tetap memiliki peran dalam menentukan hasilnya melalui tindakan dan usaha. Jadi paham sampai di sini anak-anak? Baik. Jadi itulah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa minggu depan dengan materi yang lebih mendalam lagi tentang qada dan qadar dan tentang takdir mu'alaf dan takdir mubram. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lebih masuk lagi dalam prakteknya ke seharian kita. Jadi sebelum kita akhiri, Pak Guru minta satu orang untuk membaca doa penutup. Amin. Amin.
Alhamdulillah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bang Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa di minggu depan insyaallah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.